Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pitasari. Saya dari jurusan Tadlis Matematika semester 5B. Pada video ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang metode transformasi dengan menggunakan metode modified distribution atau MODI. Baiklah, kita masuk pada metode transportasi dengan metode modified distribution atau MODI. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, pembahasan materinya. Yang kedua, contoh soal dan pembahasan. Yang ketiga, tugas. Langsung masuk ke pembahasan materi. Metode transportasi dengan metode MODI. Metode transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu. Metode transportasi merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah minimal. Tujuan dari model transportasi adalah merencanakan pengiriman dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi. Metode transportasi di mana target akhirnya adalah mencari biaya, pada umumnya merupakan model jaringan yang menghubungkan berbagai probabilitas pengiriman dari sejumlah daerah asal menuju daerah tujuan, seperti ilustrasi berikut ini. Di sini terlihat supply dan demand. Supply ini atau penawaran dianggap sebagai daerah asalnya yang akan mengirim produknya ke daerah tujuannya. Besaran supply dan demand kemudian menjadi penentu klarifikasi dari model permasalahan transportasi. Pada model transportasi seimbang, besar penawaran dan permintaan adalah sama, sehingga solusi atas permasalahan transportasi akan diperoleh ketika sejumlah barang pada penawaran akan habis terdistribusi dan sejumlah permintaan pada market atau tujuan akan terpenuhi semuanya. Jumlah unit yang menjadi penawaran atau permintaan ini yang kemudian disebut dengan XIJ, di mana I adalah daerah asalnya dan J adalah tujuannya. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Sigma AI dengan I 1 sampai M sama dengan sigma BJ dengan J 1 sampai N. Keterangannya, AI adalah kapasitas penawaran dari sumber I, sedangkan BJ adalah kapasitas permintaan dari tujuan J. I bernilai 1 sampai M, J bernilai 1 sampai N. Ini adalah bentuk tabel dari transportasi. Selanjutnya kita masuk pada metode modified distribution atau MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Perbedaannya terletak pada pelaksananya yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan metode stepping stone. Rumusan umum dari metode MODI adalah sebagai berikut. RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Keterangannya, RI adalah nilai baris I, sedangkan KJ adalah nilai kolom J. CIJ adalah biaya transportasi per unit dari sumber I ke tujuan J. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah metode transportasi dengan metode MODI. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah transportasi adalah dengan menentukan solusi visible awal. Terdapat 3 metode untuk menentukan solusi visible awal, yaitu yang pertama dengan cara metode pojok barat laut atau north-west corner, yang kedua metode biaya terkecil atau least cost, yang ketiga yaitu metode pendekatan Vogel. Setelah mendapatkan solusi visible awal, maka selanjutnya dicari solusi optimal. Terdapat 2 metode untuk menentukan solusi optimal, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode batu loncat atau stepping stone, yang kedua dengan menggunakan metode modified distribution atau MODI.
Ada pula langkah-langkah dalam mencari nilai optimal dengan metode MODI, yaitu yang pertama, penyelesaian solusi awal adalah metode Northwest Corner atau pojok barat laut. Langkah-langkah dalam menentukan solusi awal ini sebagai berikut. Yang pertama, alokasikan nilai sebesar mungkin pada sel X11 dengan memperhatikan kendali supply dan demand. Yang kedua, alokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan X11. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua nilai kendali terpenuhi. Yang kedua, menentukan nilai RI dan KJ, di mana R adalah baris dan K adalah kolom, dengan memperhatikan basic variable, yaitu sel kotak yang ada isinya dan menggunakan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Langkah yang ketiga yaitu menentukan indeks perbaikan, yaitu dengan memperhatikan sel kotak yang kosong dengan menggunakan rumus indeks perbaikan seandainya terdapat sel dengan nilai maka tabel tersebut belum optimal, sehingga tabel perlu diperbaiki dengan menggunakan loop atau barisan sel basis dengan sifat yang pertama, setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang kedua, tidak ada 3 atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang ketiga, sel pertama dan terakhir barisan terletak pada baris atau kolom yang sama. Langkah yang keempat yaitu isilah sel kosong yang mempunyai indeks perbaikan negatif terbesar dengan menyesuaikan nilai XIJ pada sel-sel lain dalam loop. Dan yang langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah 2 sampai 4. Jika indeks perbaikan telah bernilai positif, berarti semua solusi telah tercapai dan tidak ada sel yang kosong yang harus diisi. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Contoh kasus yang diberikan, MG Auto memiliki 3 pabrik mobil di Los Angeles, Detroit, dan New Orleans, dan 2 distributor utama di Denver dan Miami. Jumlah produksi mobil tiap-tiap pabrik dalam 1 tahun adalah 100 unit, 150 unit, dan 50 unit. Permintaan kedua distributor setiap tahunnya masing-masing sejumlah 175 unit dan 125 unit. Biaya pengiriman tiap unit mobil dari tiap pabrik ke tiap distributor ditunjukkan pada matriks berikut. Pada tabel dilihatkan biaya per unit, biaya transportasi per unit dari setiap pabrik ke distributornya. Model masalah ini dirumuskan sebagai berikut. X1-nya sebagai jumlah mobil yang dikirim dari Los Angeles ke Denver, X2 jumlah mobil yang dikirim dari Los Angeles ke Miami, X3 sebagai jumlah mobil yang dikirim dari Detroit ke Denver, X4 adalah jumlah mobil yang dikirim dari Detroit ke Miami, X5 jumlah mobil yang dikirim dari New Orleans ke Denver, X6 jumlah mobil yang dikirim dari New Orleans ke Miami. Minimum dengan Z sama dengan 40 X1 ditambah 50 X2 ditambah 100 X3 ditambah 70 X4 ditambah 60 X5 ditambah 80 X6 dengan kendala X1 ditambah X2 sama dengan 100, X3 ditambah X4 sama dengan 150, X5 ditambah X6 sama dengan 50, X1 ditambah X3 ditambah X5 sama dengan 175, X2 ditambah X4 ditambah X6 sama dengan 125. X1, X2 sampai X6 besar sama dengan 0. Tentukan pendistribusian yang optimal, jumlah pengiriman mobil dari tiap pabrik ke tiap distributor dengan total biaya minimal. Untuk penyelesaian kasus tersebut, di sini bisa kita ketahui kendala kasus di atas menunjukkan jumlah yang dapat ditawarkan oleh masing-masing pabrik dan jumlah yang diminta oleh setiap distributor sebagai jumlah alternatif pengiriman secara individu. Kendala berupa persamaan karena masalah seimbang. Semua barang yang ditawarkan akan didistribusikan dan semua permintaan akan dipenuhi. Berarti contoh kasus tersebut adalah contoh kasus transportasi seimbang. Seperti yang kita ketahui, syarat dari transportasi seimbang yaitu sigma AI dengan I sama dengan 1 sampai N,
sama dengan BJ sigma BJ dengan J 1 sampai N. Di sini bisa kita lihat ini adalah bentuk tabel dari contoh kasus yang diberikan. Penjelasan seperti langkah-langkah metode MODI. Yang pertama, kita harus menyelesaikan solusi awalnya dengan metode northwest corner atau pojok barat laut. Pengisian sel dimulai dari sudut kiri atas tabel dengan variabel X1 dilanjutkan ke sel berikutnya, X12 atau X21 yang memungkinkan. Di sini bisa kita lihat X11 kita isi dengan 100, kita isi dengan nilai semaksimal mungkin yang memungkinkan untuk sehingga karena bisa kita lihat pada kolom permintaan ada jumlah permintaan semuanya adalah 175, sedangkan pada kolom penawaran adalah 100. Maka dari itu pada X11 kita isi 100 dan pada X21 kita isi 75. Sehingga nanti setiap kolom X-nya sesuai dengan jumlah permintaan dan jumlah penawarannya. Biayanya yaitu 100 dikali 40 ditambah 75 dikali 100 ditambah 75 dikali 70 ditambah 50 kali 80 sama dengan 4000 ditambah 7500 ditambah 5250 ditambah 4000, total semuanya yaitu 20750. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai RI dan KJ, di mana R sebagai baris dan K sebagai kolom dengan memperhatikan basis variabel, yaitu sel kotak yang ada isinya menggunakan rumus. Setelah kita memperoleh persamaannya, maka kita dapat menentukan RI dan KJ-nya dengan memisalkan R1-nya sebagai 0, diperoleh K1 sama dengan 40, R2 sama dengan 60, K2 sama dengan 10, dan R3-nya sama dengan 70. Langkah selanjutnya yaitu menentukan indeks perbaikan, yaitu dengan memperhatikan sel kotak yang kosong dengan menggunakan rumus indeks perbaikan. Di sini bisa kita lihat kotak yang kosong yaitu terdapat pada X12 dan pada X31. Sel yang kosong C12 sama dengan 50 dikurang R1 dikurang K2 sama dengan 50 dikurang 0 dikurang 10 sama dengan 40. C31 sama dengan 60 dikurang R3 dikurang K1 sama dengan 60 dikurang 70 dikurang 40 sama dengan min 50. Karena cek pada C31 menghasilkan nilai negatif, maka tabel tersebut belum optimal. Langkah selanjutnya tentukan kembali nilai RI dan KI dan setelah itu tentukan juga indeks perbaikannya. Karena tabel distribusi kita yang sebelumnya belum dikatakan tidak optimal, maka kita harus membuat ulang kembali penyusunan nilai-nilainya. Untuk persamaannya diperoleh seperti yang kita lihat pada slide, dan harga LI dan KJ-nya sama seperti yang sebelumnya. Kita fokus pada sel yang kosongnya. Di sini sel kosongnya yaitu terdapat pada C12 dan C32. C12-nya bernilai 50 dikurang R1 dikurang K2 sama dengan 50 dikurang 0 dikurang 10 sama dengan 40. C32 sama dengan 80 dikurang R3 sama dengan K2 dan sama dengan 60 dikurang 20 dikurang 10 sama dengan 50. Karena harga CI sudah tidak ada yang negatif, maka distribusi tersebut sudah optimal. Selanjutnya kita lihat tugas. Ini adalah contoh, ini adalah soal transportasi seimbang. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan.
dan semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas ini nantinya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.